Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kuliah Ramadan Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, sudah banyak materi yang kita dapatkan dari kesekian hari di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan akan bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak bisa semuanya, ya sedikit-sedikit. Memang manusia adalah butuh proses. Jamaah yang dirahmati Allah, sesuai apa yang telah disampaikan oleh takmir tadi, bahwa Ramadan adalah merupakan media sarana untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita dan juga integritas dan juga profesionalitas. Mungkin judulnya terlalu banyak, nggak apa-apa, nanti kita singkat sedikit-sedikit. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara bahwa Ramadan itu meningkatkan amaliyah ibadah kita, jelas. Saya kira semuanya setuju. Sebab apa para jamaah yang dirahmati Allah? Kalau di setiap harinya kita bisa bangun malam enggak? Artinya apa para jamaah yang dirahmati Allah? Artinya bahwa sebetulnya para jamaah, sholat malam lail yang dilakukan Rasulullah, kalau Rasulullah itu bangunnya kan jam 12 malam sekitar itu ya, sampai nanti subuh itu Rasulullah. Kita hanya bahasanya disuruh ngambil, wis ambilin saja sepertiga malam terakhir. Ya, lek gak kuat sepertiga malam pertama, kedua, ketiga, wis ambil saja sepertiga malam terakhir. Jam berapa? Jam 3 sampai mau subuh, Bapak. Itu adalah waktu yang paling utama, katanya Rasulullah. Lah sebetulnya para jamaah dirahmati Allah, tujuan daripada Ramadan ini, kita sholat tarawih ini adalah mendidik kita supaya nanti selesai Ramadan kita tetap melakukan yang namanya sholat seperti ini, sholat tarawih. Tapi nanti namanya bukan sholat tarawih, namanya sholat tahajud. Hanya itu para jamaah. Oleh karena itu sekali lagi, bahwa Ramadan adalah sarana untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita. Banyak yang lain yang biasanya yang biasanya tidak punya sarana untuk menyalurkan apa yang dimilikinya, bersedekah. Nah, di bulan Ramadan ini kita punya saluran yang banyak sekali. Tadi takmir menyampaikan di masjid ini setiap hari yang namanya buka bersama disiapkan. Ini adalah apa namanya, membuka kita untuk supaya kita bisa beramaliyah yang sangat banyak. Tidak hanya itu, yang lain banyak. Ini contoh saja. Oleh karena itu para jamaah dirahmati Allah, sekali lagi bahwa Ramadan adalah mendidik kita, memberikan fasilitas kepada kita, memberikan dorongan kepada kita supaya kita bisa beramaliyah yang lebih banyak. Ngajinya kalau biasanya hanya mungkin satu ayat, kalau Ramadan satu lembar. Mungkin yang sudah satu lembar, dua lembar, dan mungkin punya target, nanti ada yang punya target satu Ramadan harus khatam. Nah itu kan namanya peningkatan amaliyah di bulan Ramadan. Dan seperti itu jangan sampai tidak diambil para jamaah rahmatullah. Oleh karena kita harus punya niat, punya kemauan
untuk bisa melakukan hal-hal yang tersebut itu. Karena apa para jamaah yang dirahmati Allah? Bahwa Ramadan adalah juga pada dikatakan hari peningkatan. Salah satu hadis yang sering kita dengar tentang Ramadan ini adalah sebagai bulan peningkatan amaliyah kita, ibadah kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini para jamaah. Jadi di bulan Ramadan itu kita tuh disuruh berpacu untuk melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan itu dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan pokok-pokok etok, jangan hanya ikut-ikutan saja. Tidak para jamaah. Harus kita lakukan dengan imanan wahtisaban. Ya, dengan iman, dengan ilmu, dapat dikatakan dengan ilmu. Sebab apa? Wahtisaban itu dengan perhitungan itu artinya apa? Kita melakukan ibadah itu harus dengan ilmu para jamaah. Insya Allah kalau kita melakukan ibadah dengan ilmu maka sudah pas. Insya Allah nanti ibadahnya tambah bagus. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi marilah kesempatan-kesempatan yang seperti ini, ngaji itu adalah sangat penting. Jangan sampai kita meninggalkan ngaji. Jamaah yang dirahmati Allah, sudah 5 menit nih ya, harus ganti materi yang saya tampilkan. Yang kedua yaitu tentang integritas, meningkatkan integritas kita. Ramadan itu meningkatkan integritas kita. Lantas yang dimaksud integritas itu apa sih? Opo sih integritas itu opo? Integritas adalah konsistensi para jamaah dirahmati Allah. Apa konsistensi itu? Adalah keteguhan yang tak tergoyahkan. Jadi pendirian yang kuat sekali pada diri seseorang, yaitu menjunjung nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia juga, nilai-nilai Islamiyah itu dijadikan sebagai pegangan. Aku gak atene kalau gak tidak syar'i misalnya, tidak apa-apa. Ya seperti itu yang dibutuhkan. Kita tidak ikut-ikutan sama orang. Kelihatannya baik tapi ternyata tidak syar'i. Jangan begitu para jamaah. Makanya dari amaliyah yang kita lakukan itu harus berdasarkan syariat agama yang menjadi keyakinan kita. Atau dapat dikatakan integritas itu adalah sebagai sifat kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang, termasuk kesediaan untuk bisa berbuat yang namanya adil ya. Zaman sekarang ini kan menjadi masalah ya. Lek sampean pirsani ten TV ya, dan media massa itu, dan YouTube dan sebagainya. Banyak sidang kan gitu ya. Kalau ini seseorang hakim begitu insyaallah, seorang pengacara tidak punya integritas yang baik, tidak punya kejujuran, tidak punya yang namanya sifat kebenaran, maka yang terjadi adalah menghukumi dengan tidak benar. Itulah yang menjadi petaka suatu bangsa kalau menghukumi dengan seenaknya. Seperti yang tersirat di dalam Al-Quran surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, kunu itu fil amar ya. Asalnya dari kana yakunu kun. Karena banyak jadi kunu gitu ya. Jadilah kalian itu orang-orang yang bisa menegakkan keadilan. Itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ya dimulai dari kita sendirilah. Ya kita menegakkan keadilan kepada diri kita sendiri. Jangan sampai badan itu disakiti ya. Kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban diri kita sendiri. Setelah kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban terhadap diri kita sendiri, terhadap mungkin keluarganya. Begitu para jamaah. Setelah itu kepada masyarakat.
Insya Allah kalau semuanya bisa begitu, maka masyarakat Indonesia itu akan bisa dikatakan sebagai masyarakat yang berintegritas dan menjunjung tinggi yang namanya kebenaran dan kejujuran dan juga keadilan. Ini sebetulnya yang paling yang paling penting para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bahasa lainnya para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang punya integritas itu adalah orang yang mulut dan tindakannya itu sama begitu. Sekarang kan banyak mulutnya berbicara A tapi tindakannya B. Ini yang jadi masalah para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tiada bertentangan antara yang namanya mulut dengan tindakan. Inilah orang yang punya integritas itu seperti itu. Konsistensi tadi. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi Ramadan adalah mendidik kita untuk bisa menjadi orang yang punya integritas. Banyak hadis-hadis, bahkan ada yang mengatakan dhaif gitu ya. Puasa itu tidak boleh berbohong. Kalau berbohong akan menghilangkan yang namanya pahala puasa. Begitu, memang benar itu. Jadi kalau kita puasa kok masih berbohong, bisa jadi pahalanya habis. Sahnya sah para jamaah dirahmati Allah, tapi enggak ada pahalanya. Yang didapat kalau begitu apa? Jual atos, lapar dan dahaga saja. Pahala di sisi Allah enggak ada. Padahal para jamaah dirahmati Allah, Allah dalam hadis qudsinya akan pernah mengatakan, setiap kulu amali bani Adam lahu, setiap amaliyah an Adam itu untuk dia sendiri. Kita sholat, pahalanya untuk diri kita sendiri. Kita zakat, pahalanya untuk diri kita sendiri. Kita sedekah nanti pahalanya untuk diri kita sendiri. Tapi dia beda dengan yang namanya puasa. As-sawmuli wa ana ajzi, katanya Allah dalam Al-Quran, dalam hadis qudzinya. Aku yang akan membalas puasa, karena puasa itu adalah untukmu. Dalam sebuah keterangan ulama para jamaah dirahmati Allah, nanti kalau kita sudah di akhirat para jamaah dirahmati Allah, kalau sudah dilakukan perhitungan dan ternyata misalnya si A itu jatahnya mau masuk surga, tapi sebelum masuk surga ada orang lain yang pernah disakiti, pernah dizalimi. Akhirnya apa para jamaah dirahmati Allah? Orang yang pernah disakiti, dizalimi ini menuntut balas para jamaah. Bisa seperti itu. Dan nanti akhirnya gimana? Wahai malaikat, jangan dimasukkan ke surga dulu. Kenapa? Saya masih mau mengadakan perhitungan kepada dia. Kenapa? Ada apa? Saya dulu pernah dizalimi sama orang itu. Terus maunya apa kamu? Saya minta amal baiknya diberikan kepada saya. Akhirnya apa? Betul para jamaah, Allah mengizinkan amaliyahnya si dia yang mau masuk surga itu diberikan kepada si yang pernah dizalimi. Dan itu kalau yang disakiti tidak hanya satu para jamaah, banyak orang. Maka yang terjadi apa? Bisa jadi diambil, habis kebaikannya orang itu. Kalau sudah habis kebaikan orang yang masuk surga dan masih ada orang yang pernah dizalimi, apa yang terjadi? Kejelekan dari orang ini bisa diberikan kepada orang yang mau masuk surga. Makanya nanti dalam hadisnya Rasulullah ada yang namanya muflis, orang yang bangkrut para jamaah. Jadi di dunia membawa pahala yang sangat banyak, pahala sholat, pahala haji, zakat dan sebagainya. Tapi di akhirat nanti dia tidak bisa masuk surga karena amaliyahnya habis. Dan amaliyah yang dipakai menebus itu tadi para jamaah dirahmati Allah adalah selain puasa. Lek puasa nggak bisa diambil, puasa yang dilakukan orang yang mau masuk surga tadi nggak bisa diambil. Artinya apa? Ya yang bisa diambil ya hanya amaliyah yang saya sebutkan tadi, sholat, zakat, haji, mungkin berkata baik dengan orang lain, menolong orang lain, itu yang bisa diambil. Tapi kalau puasa enggak bisa.
Oleh karena itu Allah mengatakan wa ana ajzi. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, marilah puasa yang sekarang ini sedang kita laksanakan, kita lakukan dengan imanan wahtisaban, sehingga apa? Nanti akan bisa berbuah kebaikan untuk diri kita sendiri. Yang terakhir para jamaah yang dirahmati Allah, yaitu puasa itu sebagai wahana kita untuk bisa menjadi manusia yang profesional. Jenengan kenal nggih dengan yang namanya pemain sepak bola Ozil, ya, Ozil. Mesut Ozil itu gelandang elegan asal Jerman. Dia itu muslim, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Muslim, tapi juga pemain sepak bola termasuk M. Salah, banyak yang lainnya yang mereka masih bisa melaksanakan puasa. Pernah mengatakan para jamaah yang dirahmati Allah, Ozil itu, kalau berpuasa sambil bermain sangat mustahil. Ini diutarakannya pada Piala Dunia 2014. Menariknya para jamaah yang dirahmati Allah, pada momen yang sama, ya, kesempatan yang sama di piala itu, mayoritas pemain Aljazair, kita tahu Aljazair adalah mayoritas muslim. Mereka pemainnya puasa semuanya. Dan ternyata apa? Mereka kalah. Tapi ucapannya para jamaah, kekalahannya itu bukan karena puasa. Mereka mengatakan begitu. Sebetulnya kami tampil sudah bagus, sudah baik. Karena memang lawannya lebih baik itu para jamaah yang dirahmati Allah. Artinya apa? Ya, puasa itu tidak mengurangi profesional kita. Sebagai pemain sepak bola ya bermain seperti ya di lapangan bagaimana yang baik. Tapi ternyata pemain lebih baik. Kekalahan ini tidak menjadi kambing hitamkan yang namanya puasa. Itulah yang namanya profesionalitas. Dan katanya Ozil, puasa adalah masalah pribadi. Kamu jangan ngomong-ngomong tentang puasa. Seperti itu para jamaah dirahmati Allah. Dan disinilah para jamaah dirahmati Allah, kita pada waktu puasa dituntut dengan yang namanya ihsan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu para jamaah, kita sedang puasa, kita tahu bahwa Allah itu selalu melihat kita, selalu alaikum roqiba, selalu memantau kita. Kalau kita melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu, itu kalau kita merasa dilihat oleh Allah, saya yakin kita akan hati-hati, akan waspada, akan penuh dengan yang namanya perhitungan. Jangan sampai apa yang dilakukan itu merugikan orang lain, karena tahu dia bahwa akibat daripada yang namanya berbuat curang, mungkin berbuat ketidakbagusan di dalam dunia kerjanya, mungkin guru bolosan, ya, kalau orang bekerja di pabrik ya begitu, cangkruan seperti itu namanya tidak profesionalitas. Tapi kalau kita di dalam bulan puasa ini dilatih oleh Allah untuk apa? Untuk bisa menjadi orang yang profesionalitas. Kita bekerja yang sebaik-baiknya karena kita merasa dilihat oleh Allah. Seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, seperti kalau kita dilihat juragan kita yang kelihatan, juragan pabrik mungkin begitu, atau kepala sekolah kalau guru-guru gitu, maka dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan puasa itu melatih yang seperti itu para jamaah dirahmati Allah. Jangan sampai kita seperti itu tadi, melakukan yang namanya kecurangan, melakukan korupsi waktu dan sebagainya. Jadi itulah para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa puasa itu mendidik, Ramadan itu mendidik kita untuk bisa meningkatkan amaliyah ibadah kita dan juga bisa membentuk nanti integritas kita, yang ketiga adalah kita akan bisa menjadi manusia yang profesionalitas. Kalau Ustadz mencontohkan, seandainya kita di kamar kita minum, siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Tapi karena dia yakin Allah melihat, akhirnya dia tidak berani untuk minum dan sebagainya. Itulah para jamaah Ramadan adalah sangat luar biasa. Dengan yang sangat luar biasanya itu, marilah
kita jadikan sebagai media untuk merubah diri kita dari manusia yang biasa menjadi manusia yang luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.